kita ke sana ya Pak ya? Kita ke sana. Oke. Baik, yang ada di box, box kuning ini. Box yang hijau tadi apa? Betul, box yang hijau namanya MRS. Hai, halo, apa kabar Bro and Sis? Dan yang pasti kami kembali menyapa Anda di program Uang, All About Money. Banyak sekali intensitas dan juga dinamika bisnis yang kami geluti satu-satu. Kali ini kami hadir di Perahu Dendang. Nah, ini jalan apa? Ini Anda kalau berada di kawasan Batam Center, mungkin sebelah kirinya menuju ke kawasan Kampung Tua, Kampung Belian. Saya kali ini berada di office-nya juga, dan ini adalah PT Gagas. Ada kaitannya dengan PGN, seperti apa role dinamika bisnisnya, dan seperti apa yang diinginkan oleh pengusaha dan juga teman-teman yang bergerak di bidang gas ini mendistribusikan ke kawasan-kawasan industri dan juga ke SPBG. Saya kenalkan narasumber kita, Tria Siswandi. Beliau adalah Area Head Gagas Batam. Assalamualaikum, selamat siang ini Pak Gagas atau Pak Tria Siswandi ya? Oke. Waalaikumsalam Pak Uspim ya. Iya benar. Selamat datang di SPBG. Apa sih sebenarnya Gagas Batam? Karena kalau kita lihat ini PGN Tbk ini adalah subholding gas Pertamina. Baik Pak Uspim. Jadi mungkin belum banyak yang masyarakat tahu ya, di Batam itu ternyata ada gas, ada gas yang bisa untuk bahan bakar transportasi. Oke. Jadi yang selama ini masyarakat tahu di Batam mungkin gas itu ya gas yang ke rumah-rumah, benar. Gas yang ke ke rumah tangga, ke hotel, benar. Ya kan? Atau ke pembangkit bahkan. Ya. Nah sebenarnya begini ceritanya. Jadi kita ada di bawah subholding gas Pertamina namanya. Itu di induk kita ada namanya Pertamina, di bawahnya ada perusahaan gas negara. Berada di bawah subholding gas namanya. Nah, subholding gas itu di PGN itu basis bisnisnya adalah niaga gas bumi. Niaga gas bumi. Nah, niaga gas bumi ini kemudian PGN fokus di niaga gas bumi dalam bentuk distribusi gas melalui jaringan pipa gas distribusi. Jadi jaringan pipa di distribusi itu niaga bisnisnya PGN. Nah, bagaimana wilayah-wilayah yang tidak ada jaringan gas pipanya seperti itu. Nah, PGN kemudian berinovasi atau melakukan improvement untuk agar baik industri, baik UMKM, termasuk tadi transportasi, biar bisa menikmatin gas bumi seperti apa. Nah, untuk apa? Untuk tadi biar bisa mengalirkan natural gas dalam bentuk tadi moda transportasi dan dalam bentuk untuk gas bumi untuk transportasi, industri dan transportasi seperti itu. Bentuknya seperti apa? Kalau di holding kita bilang holding secara Pertamina itu ada SPBU. Ada SPBU, ada SPBG. SPBE untuk LPG SPBE namanya. Nah, untuk gas bumi ada SPBG. Gitu. Nah, jadi lahirlah SPBG, bentuklah di SPBG. PGN punya SPBG pertama tahun 2013 di Bekasi, Pondok Ungu, SPBG Pondok Ungu namanya. Di Bekasi, dan di Batam tahun 2016 kita berdiri SPBG di sini. Sebenarnya apa bedanya dengan SPBU biasa dengan SPBG ini? Jadi begini Pak Uspim, tadi saya sebutkan kita itu punya dua produk. Iya benar. Nama produk kita adalah Gasku dan Gaslim. Gasku itu produk kita untuk CNG, kita bilang CNG itu kompres natural gas. Jadi tadi gas pipanya PGN, tapi kita sekalian lihat proses bisnis seperti apa. Jadi gas pipanya PGN itu kita kompres ke dalam tabung hingga tekanan 200 bar. Nah, yang nantinya tadi ke dalam silinder yang nantinya bisa dibawa-bawa kemana-mana seperti itu. Jadi kalau dengan pipa sudah pipanya, tapi kalau dia dengan dikompres dia bisa dibawa kemana-mana gasnya. Itu keunggulannya. Itu. Jadi tadi gasku tadi gas yang dikompres tapi untuk transportasi publik seperti taksi,
kendaraan umum, kendaraan pemerintah kota. Kebetulan di Batam itu udah ada kurang lebih 260 taksi yang dikonversi di Batam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu naik taksi taksi di Batam itu ada sebagian sudah menggunakan bahan bakar gas, seperti itu taksinya. Nah, kendaraan pemerintahan Kota Batam juga ada sebagian yang sudah dikonversi, dan ada satu dan juga kendaraan pribadi, seperti itu. Nah, itu untuk produk gasku. Kalau untuk produk Gaslink, ini produknya gasnya kita kompres ke silinder, kemudian kita bawa ke industri atau ke komersial, bisa ke hotel, ke UMKM. Jadi yang tidak ada jaringan pipa PGN. Jadi kita gagas ini dibentuk PGN untuk mensupport atau melengkapi bisnis natural gasnya PGN. Seperti itu. Jadi tidak bisa terjangkau, muncullah gagas. Sehingga lebih mengakomodir, itulah permintaan. Jadi gini, memang karena produksi transportasi di Indonesia ini kan basicnya adalah bahan bakar minyak. Sehingga perlu di-convert namanya, atau dikonversi. Nah, untuk mengkonversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas ini membutuhkan alat namanya converter kit. Nah, saat ini kalau misalnya masyarakat, saya pengen pakai gas dong, bisa nggak sih ke SPBG terus dipasang? Kita secara alat converter kitnya bisa dipesan, melalui kami akan bantu pesankan ke penyedia peralatannya, karena untuk bisa dikonversi itu memang perlu tambahan alat converter kit tadi, dan itu tadi ada secara pemasangan itu tidak merusak mesin sebenarnya. Dia hanya penambahan alat saja. Ada silindernya, ada tambahan ECU gasnya, seperti itu nanti akan ditambahkan di dekat manifold namanya. Nanti kita bisa lihat ininya seperti prosesnya apa. Prosesnya nanti. Nah, setelah ada alat itu nanti baru bisa ngisi di SPBG. Ada perbedaan tingkat keunggulan ataupun mungkin kalau kita lihat ada ramah lingkungan seperti apa? Sebenarnya saat ini itu sesuai dengan programnya pemerintah, ya, kita melakukan transformasi energi sebenarnya. Jadi dan natural gas ada di posisi transisi energi sampai dengan energi terbarukan nantinya. Nah, gas ini adalah bahan bakar fosil dengan emisi terendah. Sehingga kalau kita mau mendapatkan emisi yang baik, natural gas salah satu solusinya. Sehingga tadi selain itu manfaatnya apa? Kita ini selalu berbicara misalnya subsidi BBM untuk yang subsidi BBM yang tepat sasaran. Nah, jadi subsidi ini kan setiap tahunnya meningkat. Ada baiknya kalau kita menggunakan gas, maka subsidi itu sendiri akan menurun sebenarnya. Karena dari yang sebelumnya menggunakan misal bahan bakar minyak yang khususnya premium, konsumsi premium kita cukup tinggi. Masih dengan Pak Trias Siswanti. Nah, Pak Trias, jelaskan ini detail dan harapan Anda ini kepada pemirsa Uang. Bapak Mani, silakan. Baik, pemirsa semua, tadi memang ada beberapa harapan ya. Dari pengemudi, tentu dari masyarakat. Yang pertama saya mau jelaskan dulu, masyarakat di Batam dan terutama dan di Indonesia jangan khawatir menggunakan gas ya. BBG cukup aman dan safety, dan malahan mengajarkan kita untuk lebih kuat sama diri kita. Bagi teman-teman yang biasa, pemirsa yang biasa ngerokok di dalam mobil misalnya, kena ada gas, mungkin rokoknya bisa berhenti dalam mobil. Itu cukup meningkatkan, mengedukasi kita, meng-awarekan kita. Terus selanjutnya soal ekspan, PGN sebagai sebuah perusahaan tentunya tidak menutup mata untuk melakukan ekspan dalam berbisnis. RJPP PGN Batam 10 tahun ke depan tentu
akan melakukan expand terhadap apa namanya ya, untuk soal SPBG seperti apa. Nanti yang punya kebijakan memang di level manajemen, tapi kami akan menyampaikan apa yang permintaan masyarakat, bahwa kebutuhan BBG di Batam misalnya yang terus meningkat, kita akan coba sampaikan ke manajemen. Kenapa begitu? Karena tadi SPBG itu yang saya jelaskan, produk kita bukan cuma untuk transportasi sebenarnya, Benar. tapi untuk gasku dan gasling. Benar. Kalau gaslingnya juga terus meningkat, saat ini Batam kita gasling itu 2019 baru ada di Batam. Ya. 2019 per 2022 ini, pertengahan ini kita udah terus expand, udah sampai 37 pelanggannya. Memang kita terus coba terus expand. Nah, kalau memang nanti pertumbuhan bisnis gasku dan gasling, bahkan jangan tidak hanya gasku tapi gasling yang cukup terus meningkat, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan expand. Jadi SPBG, karena uniknya SPBG ini kayak gini, jadi SPBG itu harus ada di jalurnya pipa distribusi Benar PGN. sekali. Jadi tidak bisa kalau dia tidak di jaringan pipa PGN, namanya daughter station namanya. Dan jadi dia harus online, kita bilang SPBG itu kebanyakan online. Jadi harus ada di jaringan pipa PGN. Jadi kita kalaupun mau expand, kita harus lihat jaringan sudah tersediakan, baru dan itu ready. Itu mampu untuk SPBG, baru kita kalau memang kebutuhannya ada, kita akan melakukan Baik. itu. Kalau untuk Batam, sudahkah terakomodir sejauh ini tuntutan dari masyarakat? Kalau sejauh ini kami juga akuin demand cukup banyak, Pak. Demand banyak, kami mengakomodir secara bertahap, kami akomodir demandnya dari masyarakat, karena tadi demand yang banyak itu adalah demand terhadap di gaslingnya sebenarnya. Di kondisi teman-teman di infrastruktur, UMKM itu industri. Nah, itu yang kita coba akomodir tiap tahunnya, kita terus bertumbuh. Jadi yang kita layani terus meningkat. Tadi Pak Kuspim nanya, apakah mungkin nih dulu kayak gas 3 kilo, gas 12 kilo itu. Nah, dengan terusnya meningkatnya ini, kita tidak menutup kemungkinan mungkin kita nanti perusahaan juga akan membuat kayak ada yang di gas 3 kilo ada agen segala macam, itu tidak mungkin. So, namanya bisnis, kalau semakin luas cakupannya akan semakin sehat bisnisnya. Seperti itu. Kami akan kupas lebih detail seperti apa mekanisme rule-nya, nanti kita show on location, masih dengan Tria Siswandi, Area Head Gagas Batam. Sesaat lagi. Ya, ini Sobat Uang, ini all about money. Ini lokasi yang kita coba di SPBG area seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita masuk sama halnya seperti SPBU lainnya, yang ini SPBG ya, Anda juga harus bisa cerna SPBG dengan SPBU. Nah, Pak Trias, kita coba jelaskan nanti kepada pemirsa all about money, uang. Baik, Pak Uspim, pemirsa all about money, ya kan? Saya coba menggantikan posisinya Pak Uspim. Jadi saya ucapkan selamat datang nih di SPBG-nya PGN Batam ya. Jadi beginilah proses bisnisnya. PGN itu mempunyai jaringan pipa yang kemudian kita masukkan ke dalam MRS. Di sini nanti ada yang warna hijau, MRS, namanya Meter Regulation Station dari PGN. Kemudian dari MRS itu akan keluar, dia masuk ke scrubber ini sebagai fungsinya untuk menyaring impuritas. Jadi kalau agak bisa kita ke sana. Baik, yang ada di box kuning ini. Box yang hijau tadi apa? Betul. Box yang hijau namanya MRS. MRS dulu. Terus masuk yang kuning ini dia ke scrubber. Terus masuk dia jala, masuk lagi aliran gasnya. Terus masuk ke yang di tengah-tengah situ ada dryer namanya. Baik. Jadi kalau kita nih habis mandi dryer itu untuk ngeringin rambut. Ngeringin rambut. Kalau itu dryer fungsinya ngeringin gas.
Dikeringkan. Jadi gasnya dikeringkan agar yang dia ada ada air gitu-gitu. Oke. Itu dia dipisahkan di sini. Baik. Nah, masuk air gasnya lagi ke dalam yang namanya di situ ada kompresor. Baik. Yang ada logo PGN-nya di sana. Kompresor. Itu adalah Oke. kompresor. Kompresor ini berfungsi mengompres gas tadi yang kita kompres. Jadi kalau kita ke tambal ban, itu yang dikompres adalah angin. Baik. Yang dimasukin dalam ban. Kalau ini yang dikompres ke dalam tabung ini, dikompres ke tabung yang di sini, Ya. itu adalah gas. Oke. Dengan tekanan sampai 200 bar. Oke. Kemudian dari tabung sini dia sudah terisi 200 bar, kemudian dia dialirkan masuk ke dispenser. Masuk ke Dispenser. Dispenser ini kemudian dia mengalirkan. Kita isi ke silinder-silinder yang besar ini namanya GTM Pak Uspin. Baik, yang ada gasling yang di kontainer itu. Betul. Oke, kita ke sana. Boleh. Oke. Nah, ini kebetulan udah mengikuti rule tadi, Ya. dipres dan juga ada kompresornya juga. Langsung dialirkan ya ini ya. Ya. Kalau kita nilai alirannya. Oke. Dia masuk ke dalam sini. Oke. Ke posisi dispenser ini, kemudian kita kompres ke sini. Ini GTM namanya gas transport modul. Oke. Ini kita bawa ke pelanggan industrinya PGN yang belum ada gas pipa. Oh. Jadi ini kita bawa dari sini, bisa dialirkan gas di industri. Ini kita bawa ke pelanggan itu yang ada di Tunas, Kabil, di Benar. Punggur. Ya. Di Punggur. Nah, Ya intinya belum punya jaringan, Betul. instalasi. Nah inilah yang Betul. dibawa ke kawasan sana. Oke. Betul. Nah ini aliran awal atau langsung ke dari kontainer ini masuk ke? jadi gini, dari tadi nih, dari tabung yang di sana di Oke. kompresor, Kompresor, oke. masuk ke sini. Ini namanya dispenser. Dispenser. Dispenser pengisian gas. Oke. Nah, jadi di kontainer ini tadi di GTM kita ada isinya 0 bar, kita kompres sampai 200 bar. Oke. Di 200 bar itu dengan kapasitas volume sampai dengan 4.800 meter kubik Benar. volume gas. Nah, jadi ini sesuai dengan kebutuhan industri yang kita akan supply seperti itu. Oke, udah masuk ke dispenser. Nah, dispenser menyalurkan ke tabung-tabung seperti ini. Tabung seperti ini. Oke. Nah, nanti dia ada di sini ada, kita bisa lihat nanti Pak Uspim di situ ada kapasitas volumenya Benar. 630 meter kubik seperti itu. Oke. Itu. Nah, ini juga hampir sama ya, pemirsa Uang, All About Money. Ini ada volumenya meter kubik, terus ada F1, ada flow rate, F2, pressure, F3, temperatur. Ini lengkap semua begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini dibandingkan dengan SPBU lainnya, ini kan ada rate harga langsung. Betul. Nah, ini apakah tertera seperti itu? Sama jadi Oke. gini Pak Uspim. Jadi Ya, ini di perbedaan ini ya, di dispenser ini ya. Oke. Jadi gini, ini adalah dispenser untuk industri. Ini produknya Gasling namanya. Benar. Oke. Jadi nanti kita lihat ke sebelah. Di sebelah kita ada dispenser juga. Itu khusus produknya Gasku. Oke. Jadi kalau Gasling dia memang kita sistemnya adalah tagihan. Tagihan. Setiap bulan kita tagihkan, jadi tidak tercantum volumenya, tidak tercantum harganya. Harganya adalah harga sesuai dengan kesepakatan kita B2B tadi. Oke, bisnis to Gitu. bisnis. Oke. Betul. Jadi ini tidak tercantum harganya. Tapi kalau kita lihat di sebelah, nah Oke. ini dispenser khusus untuk transportasi. Ini khusus untuk transportasi. Betul. Pantesin ya tadi kalau kita lihat ini banyak sih taksi-taksi ngapain Ya, gitu ya. Oke. betul. Jadi antrian benar di sini. Artinya di sini kalau Oke, transportasi. baik. Nah, ini khusus kawasan industri B2B. Nah, ini ke untuk moda transportasi taksi yang sudah dikonversikan ya, begitu kan? Ya istilahnya dia harus tetap ada premium ataupun mungkin dari minyaknya juga. Betul. Dan juga harus ada gasnya. Dua-duanya harus ada ya. Iya. Jadi jangan sampai handlein satu ya, akhirnya tidak bisa di-convert. Kita bisa jalan. Oke, Nah. ini yang dibandingkan dengan dispenser yang industri, apa bedanya ini Pak Trias? Secara tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya satu. Di sini dia tercantum harganya. Harga yang udah ditetapin sama pemerintah yaitu 4.500. Oke, Kalau yang ini kena B2B tadi kita ada perjanjian bisnis Oke. dengan industri atau komersial, tapi kalau ini dia kita wajib mencantumkan harganya. oke, di mana dicantumkan harganya di situ? Oke, Di sini kalau Pak Uspim lihat nih ada harga 4.500 per LSP. LSP. Betul. Oke, kalau Unit kita ini price. per liter ya. Iya. Kalau di sini LSP. LSP, Oke, seperti itu. unit price ada Mas ada total price Total di sini. price, di sini Oke. harganya. Seperti itu. Itu sih yang membedakan. Tapi secara sistem kerja dia sama, dia Sama. mengkompres
dari 0 sampai dengan 200 bar seperti itu. Baik. Nah, Pak Trias, ada rasa kegamangan ya. Aduh, jangan-jangan pakai gas dulu kan, kita dulu dari minyak tanah ke gas kan ada agak-agak gamang nih. Betul. Apalagi nih moda transportasi. Yang selaku user ya, istilahnya mungkin Anda mungkin pertanyaan natural ya. Apa sih sebenarnya membuat kita safe dan nyaman ya? Istilahnya tidak gampang nih. Ini kan kita catat baru 260 yang sudah yang sudah dikonversikan. Nah, seperti apa rasa safe itu, trustnya ada ketika kita beralih ke gas begitu? Apa nih Pak Trias? Gini Pak Uspim, banyak kita perlu juga mengedukasi masyarakat ya, kita sharing masyarakat bahwa penggunaan gas ini aman atau tidak. Nah, itu dia pertanyaannya. Apalagi ini di mobil, ya kan, yang selalu jalan kemana-mana. Ya. Nah, ini ada yang ngisi nih. Sebelum saya jelaskan keamanannya, kita coba tanya supir dulu. Boleh ya? Boleh. Oke, kita ada taksinya ya? Oke. Kita ketemu, nah Bang kita ini, Bang kami dari Uang Bang, All About Money. Izin ya, Abang kan udah udah dikonversikan mobilnya ya, taksinya dari biasa juga menggunakan gas. Rasa nyaman ada tidak? Atau mungkin ada pertanyaan dulu, nyaman nggak saya bawa atau tidak? Seperti apa Bang? Ya biasa aja ya, nyaman. Nyaman ya? Tapi keluhan tetap ada juga. Apa tuh keluhannya? Ya servisnya. Terus kalau bisa nggak selalu ada gitu kan. Kita juga harus cari-cari dulu, janji-janjian dulu. Kalau bisa nih nanti Abang tinggal di mana? Di Batu Haji. Batu Haji, mudah-mudahan ada SPBG-nya di Batu Haji gitu. Nah, itu permintaannya. Satu itu. Yang kedua, yang tadi ada. Juga kan jauh kita dari ini. Kalau untuk harga safe nggak atau ada nilai untung nggak menggunakan gas? Ya, kalau dilihat perbandingannya sih ada, lumayan juga kan. Itu permintaannya ya Bang ya. Kalau bisa diturunkan lagi deh harganya, begitu ya. Biasa sih konsumen seperti, tapi nyaman ya Bang, nggak ada rasa gamang tiba-tiba nanti takut mobilnya kenapa-kenapa menggunakan gas. Sebelumnya ada pemikiran itu tidak? Awalnya iya kan. Iya ada juga kekhawatiran gitu. Kerusakan di kemudian hari kan. Tapi setelah berjalan lama ini nggak ada juga sih. Sejak tahun berapa sih Abang udah dikonversikan mobilnya? 4 tahunan kayaknya. 4 tahunan ya. Teman-teman. Ini bukanlah semenjak dipasarkan gitu. Tapi tidak ada keluhan. Belum ada. Dengan Abang siapa tadi? Saya. Limbong. Sukses ya Bang ya. 50 kalau kita ini liter ya, kalau di sini namanya baik. Itu untuk rute sebatam per hari. Kalau kayak bandara ke Nagoya itu paling 60.000 itu 4 kali ini bolak-balik ya. Lebih irit ya? Iya, berarti 8 pulang pergi kan. Masya Allah, baik. Terima kasih ya Bang. Nah itu dia tadi wawancarai, tapi tetap ya kayak pengisian biasa ya, begitu ya. Ada tertera juga kalau kita lihat ini total price, terus juga harganya. Sampai lupa bayar ya, karena dia diwawancarai. Tapi yang pasti ini permintaannya nih Pak Trias ya. Kita lihat ini bagaimana tadi ya, ada yang gasku, ada gasling ya, demi permintaan seluruh konsumen. Nah ini salah satu ya, berharap seperti itu. Ini usulan di ulang tahunnya ya. Mudah-mudahan nanti terpenuhi begitu. Tapi memang harus ada lagi, ada nggak di sana tersedia gas? Sempat habis seperti itu nggak kira-kira Bang? Kalau habis, selama gas kita masih mengalir di perut bumi Indonesia, gasnya masih pasti ada. Kan karena tiba-tiba nih dari Batu Haji sampai di sini, Pak maaf ya Pak, gas habis. Nah, ini gimana? Sempat nggak terjadi itu? Sejauh kita beroperasi belum ada Pak. Dari 2016 ya? Itu belum pernah ada? Dan ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan Pak Uspim ya, saya ini untuk ngerasa keamanan tadi. Bahwa tabung tadi, yang kita convert tadi, alatnya kita pertama nih kita harus tahu nih bahwa natural gas itu bahan bakar yang berat massa jenisnya lebih ringan dari udara. Benar. Jadi ketika dia terjadi kebocoran, kalau khawatir bocor, maka selama dia ada aliran udara, maka dia akan menguap, mengurai dengan udara. Gitu. Yang kedua, di equipmentnya tadi itu udah disediain namanya safety valve-nya udah ada. Jadi ketika ada anomali di dalam gas, seperti ada pressure berlebih, terus ada suhu meningkat, maka gasnya akan tertutup rapat, tidak keluar. Dia akan merilis sendiri. Kita ada sistemnya yang seperti itu. Nah, kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ngelihat, wah
itu ada bus yang di Jakarta kebakar. Kebakar, benar. Oke. Nah, sebenarnya nih perlu saya jelaskan juga bahwa sebenarnya yang kebakar itu busnya aja. Oke. Tabungnya itu masih utuh. Oh. Tabungnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Setelah diinspeksi tabungnya oke. Jadi, dan itu terbukti juga teman-teman kita yang moda transportasi udah 4 tahun tidak ada masalah begitu ya. Permintaannya ya mungkin itu dia tadi ya. Well, so thank you so much PGN Gagas brings energy to you, dan kami merasa terapresiasi karena mereka anniversary kali ini 6 tahun di Batam, 11 tahun di Indonesia, membuat kemandirian energi dan energi bersih untuk Mandirian Negeri, dan PGN Gagas ini benar-benar membawa energi untuk kamu. Oke, untuk kita semua. Terima kasih Pak Tria Siswandi, Area Head Gagas Batam, sudah di Uang All About Money. Sampai jumpa.